Seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat bernama Henry mengungkap cerita horor saat ia bekerja di Jepang. Henry mengatakan ia bekerja pada sebuah pabrik tua di Jepang. Ia mengaku banyak kejadian aneh yang didapatkan selama bekerja 3 tahun di pabrik tua itu. Henry mengatakan dia bekerja di pabrik tua Jepang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, teman-teman. Saat bekerja di Jepang itu, ia tinggal di Gifuken, Yamaoka, Jepang. Teman-teman, sebelum TKK membagi sebuah cerita horor tentang pemuda asal Bandung yang 3 tahun kerja di pabrik berhantu Jepang yang TKK kutip dari jurnal medan.pikiranrakyat.com. TKK berharap teman-teman sudi kiranya untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat serta menghibur buat kita semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial, teman-teman. Berikut cerita horornya. Melansir YouTube RGL5 Fajar Aditya, Henry menjelaskan tempat ia bekerja merupakan pabrik pengolahan bahan mentah baterai lithium. Posisi pabriknya itu ada di atas gunung terpencil, jauh dari pemukiman warga. Di area pabrik tua tempat gue bekerja, terdapat makam tua dan jinja tempat sembahyang orang Jepang, katanya. Teman-teman, Henry mengatakan bahwa dalam pabrik tua itu, dia ditugaskan menimbang bahan mentah material baterai dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, lalu dibakar di microwave. Setelah dibakar di mesin pembakaran sampai jadi warna hitam, baru tuh ada proses final dan jadi filter yang disebut sebagai serbuk lithium halus. Henry bekerja di shift malam pada pukul 7 sampai dengan 7. Henry bekerja di shift malam pukul 7 malam sampai dengan pukul 7 pagi. 12 jam, dan Henry bekerja sendiri saat malam tanpa ada partner sama sekali. Awal mula gangguan yang dialami Henry setelah 3 hari bekerja di sekitar pukul 2 dini hari. Henry tertidur di sofa bekas jok mobil yang ada di dalam pabrik, teman-teman. Henry tidur kebablasan dan terbangun sekitar pukul 3:30 pagi. Ada bisikan yang sangat jelas sebanyak 3 kali dari suara wanita yang memanggil namanya. Ketika Henry bangun, mesinnya tiba-tiba menjadi berantakan. Melihat itu, Henry langsung beres-beres mesin tersebut. Setelah itu, teman-teman, beberapa hari kemudian terdengar suara gaduh bunyi mesin filter, seolah-olah ada yang mukul mesin tersebut hingga bunyinya sangatlah keras. Dia kemudian mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 1 siang sampai pukul 2 pagi. Kejadian itu menurut Henry hampir terjadi pada setiap harinya, dengan jam yang sama hingga akhirnya dia menjadi terbiasa. Kejadian horor berikutnya, teman-teman, yaitu saat musim dingin. Cuaca mencapai minus 50 derajat Celcius. Henry beristirahat sekitar pukul 1 pagi di ruangan kecil yang tertutup terpal supaya hangat. Ukuran ruangan yaitu 3 meter kali 1,5 meter.
Saat tertidur, tiba-tiba saja Henry merasa ada sentuhan yang sangat kasar pada kemaluannya, seperti diremas. Sontak saja hal itu membuat Henry langsung terbangun, dan saat terbangun, dia melihat ada bayangan putih terbang, melayang, dan kabur menghancurkan terpal. Padahal terpal itu terbuat dari batu besar hingga berjatuhan ke lantai. Menurut Henry, hal itu adalah pengalaman yang paling terseram yang ia alami selama bekerja di pabrik karena diganggu secara fisik. Dari kejadian itu, teman-teman, Henry mulai mengalami banyak melihat penampakan demi penampakan hantu. Kisah selanjutnya yaitu ketika ia mengaktifkan mesin suhu yang berada di luar ruangan pabrik. Saat berjalan menuju ke luar ruangan, tiba-tiba bulu kuduk tangan Henry berdiri dengan tajam. Tidak jauh dari Jinja yang tadi sudah dibilang semenjak awal tempat sembahyang orang Jepang itu, teman-teman. Henry melihat sosok hantu tanpa kepala menggunakan baju perang samurai khas Jepang lengkap dengan atributnya. Jaraknya itu tidak jauh, sekitar 10 meter, dan terlihat sangatlah jelas. Karena sangat ketakutan, akhirnya Henry langsung mengambil langkah 1000 alias lari. Dan kisah berikutnya terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 silam. Saat di pabrik itu, dia istirahat sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu, teman-teman, Henry tidur dan bermimpi ada di suatu jembatan di atas laut sedang mengendarai motor. Pas ia melihat ke bawah, ada sosok buaya raksasa yang sangat besar sedang mengibas-ngibaskan ekornya. Gara-gara buaya itu, Henry langsung masuk ke dalam laut. Dan dalam mimpi tersebut, hanya Henry sama temannya yang selamat. Sontak saja, teman-teman, dia langsung terbangun dan kaget, dan paginya dia cerita sama ibunya yang ada di Indonesia tentang semua mimpinya itu. Ibunya itu juga mungkin punya firasat tidak enak dan selalu bilang, "Sudah, si Henry hati-hati aja dan selalu banyak berdoa." Dan ternyata di hari yang sama sekitar pukul 3 siang, ada sebuah berita yang sangat mengejutkan buat Henry dan mungkin buat orang banyak. Terjadi tsunami di Jepang, di daerah Miyagi, di mana kejadian tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya Henry. Teman-teman, cerita selanjutnya sama. Pada tahun 2011 juga ada karyawan baru dari Indonesia. Sebut saja namanya Lutfi dari Bandung. Lutfi dapat patung kerja, tapi ternyata baru juga masuk sudah diganggu sama hantu di pabrik tersebut. Jadi ceritanya, teman-teman, pas si Lutfi baru masuk sekitar pukul 7 malam di pabrik. Di depan pintu pabrik itu ada rak sepatu. Tiba-tiba Lutfi teriak karena melihat sepatu di raknya itu melayang sekitar 5 detik lamanya. Jadi si Lutfi dan Henry melihat ada sepatu melayang sekitar 5 detik tersebut. Akhirnya Henry cuma bisa mengingatkan Lutfi untuk banyak-banyak berdoa selama dalam bekerja. Dan cerita terakhir, teman-teman, dialami oleh partnernya Henry, orang asing yang berasal dari Filipina dan Brasil. Saat Henry dan Lutfi sedang libur
digantikan oleh, sebut saja namanya Marco dari Filipina. Hari pertama dia bekerja sendirian. Pas lagi BAB, tiba-tiba pintu di atas toilet ada jari kelingking berjalan cepat di atasnya, dan dia pun lari ketakutan, teman-teman. Besoknya, dia langsung resign dan memilih untuk berhenti bekerja. Orang berikutnya adalah Dias dari Brazil. Hari pertama dia bekerja, dia langsung dapat sambutan dari penunggu pabrik tersebut. Menurut ceritanya, cuma bertahan selama 2 jam, dari pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Katanya, dia melihat obake adalah hantu Jepang. Mesin dan produk dibiarkan berantakan dan ditinggalkan begitu saja, dan setelah itu dia resign. Lalu apakah itu obake, teman-teman? Casa obake atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hantu payung. Masyarakat Jepang menganggap ini sebagai salah satu tsukomogami hantu yang memiliki wujud benda mati. Dalam cerita masyarakat Jepang, barang atau benda mati yang sudah ditinggalkan selama 100 tahun dapat dirasuki oleh roh halus. Teman-teman, demikian sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang pekerja pabrik, Henry, beserta teman-temannya, yang berjudul Pemuda Asal Bandung 3 tahun kerja di pabrik berhantu Jepang. Sekali lagi, cerita horor ini Kakak kutip dari jurnal medan.pikiranrakyat.com. Semoga teman-teman suka dan tertarik dengan video ini. Dan mohon Kakak berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk senantiasa membangun pengembangan channel ini agar menjadi lebih baik, berkembang, lebih maju, bermanfaat, serta menghibur kita semua. Dengan terus untuk men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak melalui media sosial, teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan teman-teman, melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya, yang tak henti-hentinya buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.